Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nopal Muzaki dengan NIM 233 akan mempresentasikan router dinamik kelanjutan dari routing statik yang kemarin. Oke, apa itu routing dinamik? Routing dinamik itu adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table. Oke, macam-macam routing dinamik ada RIP yaitu Routing Information Protocol, IGRP Internal Gateway Routing Protocol, OSPF Open Shortest Path First, terus AEGRP Exchanged Internal Gateway Routing Protocol, terus ada BGP Border Gateway Protocol. Apa kelebihan dari routing dinamik? Kelebihannya yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kemudian, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, maka hanya router-router yang berkaitan yang diatur. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur itu ada yang rusak. Kemudian, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP. Kekurangannya, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Lalu, kemudian kita lanjut ke cara kerja RIP. Di sini kita akan menggunakan RIP yaitu Routing Information Protocol. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Oke, kita lanjut ke Cisco-nya. Nah, ini lanjutan dari Cisco dari routing statik yang kemarin. Yang pertama, jangan diubah IP-nya. Kita hanya membuka, nah ini RIP-nya. RIP pada config kita masukkan di sini 12.00, kemudian bawahnya 13.00 kita add, habis itu 192.00 kita add, nah habis itu kita simpan di sini, nanti ada simpan. Kemudian router 2 kita kembali lagi ke RIP, kita masukin 12.00, 23.00, 192.168.1.0. Kemudian kita add semua sampai muncul di sini, kemudian kita save. Lalu routing 3 RIP. Nah, RIP-nya kita tambahin juga, dia ada 4, 13.00, 23.00, 33.00, 43.00, kemudian kita add semuanya sampai masuk dalam table di sini, kemudian kita add, kita save ya. Lalu kita lanjut. Setelah semuanya ditambahkan isian network routing pada setiap router RIP-nya kita isi, kemudian pada tab CLI masing-masing ditambahkan no auto summary dengan habis itu routernya kita config ke version 2. Nah, setiap router ya. Nah, pada router 1 di sini ada tab CLI. Nah, di sini kita masukkan di bawahnya di sini routernya, config router kita masukkan yaitu no auto summary dan version 2.
Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, kita masuk ke config global setting, config habis itu global setting, kita save. Oke, setelah semua sudah diatur, router 1, router 2, kemudian router 3 sudah kita atur, lalu lanjut, yaitu kita cek untuk merestart dan mereload seluruh konfigurasi, maka kita tekan power series alt plus S. Pada keyboard kita pencet alt plus S. Lalu show IP route. Untuk menampilkan tabel routing pada setiap router, silakan masukkan perintah di CLI router. Show IP route. Oke, kita cek router 1 misalnya, kita CLI show IP router. Kita cek. Oh, show IP route. Kita ulangin ke CLI show IP route. Nah, jika sudah berhasil maka akan berjalan seperti ini ya. Maka gateway-nya akan menampilkan atribut masing-masing yang terhubung dengan router 1. Nah, seperti ini. Oke, kemudian sudah berjalan semuanya normal. Kita lanjut. Maka kemudian menuju ke langkah percobaan. Oke, kita delete dulu skenario-nya. Kita kemudian ke simulation, edit filter. Nah, ini harus ICMP ya, ICMP. Kemudian silang, kita coba pesan 1 ke 1, coba ya. Oke, kita reset, kita delete, ulangi. Nah, berjalan. Oke, berhasil. PC1 ke PC2 dalam satu router yang sama itu berhasil karena IP-nya masih konstan ya dengan satu router. Kemudian kita reset lagi, delete, masuk ke real time, simulation lagi. Kita cek. Sekarang kita kirim dari beda router. Kita coba dari PC1 melalui router 1 ke PC3 dari router 2. Apakah berhasil? Kita cek. Nah, berjalan. Oh, belum. Oke, kita reset lagi. Delete. Coba kembali. Nah, berhasil ya. Berjalan. Oke, ini centang. Kemudian kita lihat lagi. Kirimkan paket simple PDU PC1 ke server 1. Oke, dari PC1 kita reset dulu, delete. Dari PC1 kita kirim pesan PC1 ke server 1. Apakah berhasil? Kita lihat. 1, 2, 3. Nah, gagal di situ, kita reset, delete. Kita ulangi langkah yang tadi. Nah, kita coba lagi. Nah, berhasil ya, mengirim dari PC1 ke server 1. Ini server 1 PT DNS. Ya, berhasil. Kemudian kita reset, delete lagi. Kita cek. Lalu dari PC1 ke server 2. Kita mode real time simulation, ulangin PC1 ke server 2. Apakah berhasil? Kita cek. Oke, gagal. Kita reset lagi. Kita ulangin. Ada yang membaca dari PC1 router 1 akan ke server 2. Kita cek. Oke, berhasil. Oke, berhasil ya.
kemudian kita cek lagi, langsung yang terakhir ya, kirim ke server 1 ke PC 3. Udah ya, sama aja. Setelah semuanya berjalan, setelah membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dan arah seperti poin 3. Oke. Nah, sekian karena ini udah berhasil. Kita mengirim dari paket ICPDU dari set mode ke real time delete. Oke, karena sudah berhasil dari PC 1 ke PC 3. Nah, successful. Ya, kita delete, kita cek PC 1, PC 2. Nah, ICMP, dia modenya ICMP karena dalam satu router. Kemudian kita delete, kita cek dari PC 1 ke server 1. Successful, dia ICMP, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.